warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amelia dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampuh mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu dari Ibu Baik Widianita Kasih, MPD, selaku dosen ilmu psikologi pendidikan. Kepada beliau saya haturkan banyak terima kasih. Jadi tugasnya adalah kita ngejawab pertanyaan dari beliau. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu psikologi pendidikan. Jadi apa sih itu ilmu psikologi pendidikan? Nah, ilmu psikologi pendidikan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru bisa membantu proses belajar tersebut agar menciptakan suasana belajar yang lebih baik dan menyenangkan. Nah, ilmu ini juga mempelajari tentang motivasi belajar, emosi siswa, dan bagaimana lingkungan mempengaruhi proses belajar tersebut. Contohnya nih, seorang guru yang tahu anak-anak usia dini itu suka bermain, dia pasti akan ngajarin anak-anak itu dengan cara atau dengan metode belajar sambil bermain atau belajar sambil bernyanyi agar mudah dipahami oleh anak-anak tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia menciptakan suasana belajar dan mengajar yang nyaman dan menyenangkan. Kalau suasana belajarnya nyaman dan menyenangkan, jadi siswanya jadi tambah lebih semangat lagi buat belajar. Soal yang kedua, jelaskan urgensi mempelajari psikologi pendidikan bagi seorang pendidik atau calon pendidik. Nah, adapun urgensi dari mempelajari ilmu psikologi pendidikan buat guru atau calon guru, ya karena ilmu psikologi pendidikan itu dapat membantu guru tersebut memahami karakter dan kebutuhan tiap siswa. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, menyusun metode mengajar yang sesuai. Yang ketiga, mengatasi masalah belajar dan perilaku siswa. Yang terakhir, menyesuaikan pertumbuhan atau perkembangan sesuai dengan kebutuhan siswa atau dari latar belakang siswa yang berbeda-beda. Contohnya nih, guru bisa memberikan perhatian khusus pada siswa yang pemalu atau menyesuaikan proses mengajar kepada siswa yang berkebutuhan khusus agar dia tetap bisa mengikuti proses belajar tersebut. Nah, guru juga harus tahu kapan waktunya buat ngasih motivasi, kapan waktunya buat ngasih tantangan supaya siswanya ini terus berkembang. Nah, untuk soal yang ketiga, itu jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan beserta contohnya. Nah, apa sih perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan? Nah, oke, yang pertama kita bahas dulu untuk pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah sebuah perubahan fisik yang bisa diukur, seperti tinggi badan, berat badan, atau ukuran tubuh lainnya. Contohnya nih, seseorang anak akan bertambah tingginya dari yang 120 cm jadi 130 cm. Yang kedua, untuk pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah sebuah perubahan yang terjadi dalam pikiran seseorang atau emosinya, sosial, dan moralnya. Contohnya, seorang anak sudah akan mulai bisa belajar sendiri atau bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri. Dia juga bisa mulai belajar mengenal mana yang baik dan mana yang benar. Untuk yang terakhir, apa yang Anda pahami tentang belajar? Jelaskan. Jadi, apa itu belajar? Jadi, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang dialami oleh seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu atau dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi,
belajar itu bukan hanya di lingkungan sekolah ya, tapi bisa juga di luar lingkungan sekolah, misalnya di rumah, di tempat-tempat lain semacam kafe dan lain-lainnya. Nah, contohnya seseorang yang awalnya itu nggak bisa ngetik komputer, tapi setelah dia latih untuk buat ngetik komputer ini, dia jadi lebih bisa ngetik ngetik lebih cepat gitu. Ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ilmu psikologi pendidikan adalah ilmu yang sangat penting banget buat seorang pendidik agar dia bisa mengenali siswanya, memahami karakter dan latar belakangnya, agar apa? Agar bisa menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Oke, cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.